Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa takmul barakat wa bi iznihi tujadil mawjudat asyurur wasayyiat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumun nairat. Ibadallah, ittaqullaha wa sallu ala al-mustafa nabiyallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini, khotib akan mengantarkan satu tema, hakikat puasa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah pertama kali memerintahkan kaum muslim berpuasa, perintah tersebut disampaikannya sambil mengingatkan bahwa puasa telah diwajibkan terhadap umat-umat yang terdahulu. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Informasi yang kita peroleh dari ayat surat Al-Baqarah ayat kedua, ayat ke-183 ini diakui oleh pakar-pakar dalam bidang studi agama, bahkan dalam sekian banyak kenyataan hingga dewasa ini dikenal sekian banyak orang, baik atas perintah agama maupun bukan, yang melaksanakan puasa dalam arti menahan diri untuk tidak makan atau melakukan aktivitas tertentu pada masa tertentu. Inti berpuasa adalah menahan diri. Sikap menahan diri dibutuhkan oleh seluruh manusia, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, muda atau tua, sehat atau sakit, orang modern yang hidup di masa kini maupun manusia primitif yang hidup di masa lalu, bahkan perorangan maupun kelompok. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam berpuasa tercermin hakikat keberagamaan. Dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima menegaskan bahwa mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan diri semata dengan penuh kepatuhan kepadanya, dan dalam keadaan lurus melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan itulah keberagamaan yang benar. Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa agama adalah ketulusan. Puasa adalah puncak cermin ketulusan manusia kepada Tuhan. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal putra putri Adam untuknya kecuali puasa. Ia atau puasa adalah untukku dan aku secara langsung memberi ganjarannya. Hadirin rahimakumullah, ibadah puasa berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah puasa sedemikian tersembunyi,
sehingga bisa saja seseorang berpuasa tetapi diduga tidak berpuasa, atau sebaliknya. Ketersembunyian puasa sama dengan ketersembunyian keikhlasan, yang tidak seorang pun mengetahui hakikat keikhlasan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu makna dari kata "untukku" pada hadis yang dimaksud, dan memang makhluk tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan ikhlas, atau bahwa penisbahan puasa kepada Allah itu adalah penisbahan kemuliaan atau tasyrif, dalam arti puasa sedemikian mulia dari segi keikhlasannya, sehingga Allah yang menentukan kadar ganjarannya. Jadi kata "untukku" dalam hadis tersebut bukan arti bermakna bahwa manfaatnya untuk Allah. Hadirin rahimakumullah, di samping itu, dalam berpuasa ada upaya manusia meneladani sifat-sifat Allah sesuai kemampuannya sebagai makhluk. Dimulai dengan mengendalikan diri, tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ketiga hal di atas merupakan kebutuhan faali manusia yang terpenting dan bisa ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. Inilah yang pertama-tama harus diteladani oleh manusia. Akan tetapi, hakikat puasa tidak sekadar menahan makan minum. Yang berpuasa harus pula meneladani sifat-sifat Allah yang lain, seperti meneladani bagaimana Allah Maha Pemaaf, meneladani bagaimana Allah Maha Mengetahui, meneladani bagaimana Allah Maha Kuat, meneladani bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Dermawan, meneladani bagaimana Allah Maha Kaya, dan lain-lain. Allah Maha Kaya dalam Asmaul Husna digambarkan dengan Al-Ghani. Kaya dalam konteks Allah di sini bukan dalam arti maksud memiliki materi yang banyak, tetapi kayanya Allah dalam konteks Al-Ghani dimaknai bahwa Dia tidak membutuhkan segala sesuatu. Dalam bahasa Arab, Al-Ghani terambil dari akar kata yang terdiri atas huruf-huruf ghain, nun, dan ya, yang maknanya berkisar pada dua hal, yaitu kecukupan baik menyangkut harta maupun lainnya. Dari sifat ini, Allah tidak butuh sesuatu untuk wujudnya, tidak pula butuh sesuatu untuk kelanjutan wujudnya. Namun demikian, kita manusia senantiasa membutuhkan Allah untuk mewujudkan kita, dan setelah Allah mewujudkan, kita masih membutuhkan Allah untuk kelanjutan dan pemeliharaan wujud kita. Hadirin rahimakumullah, jadi ghani dalam bahasa agama bagi manusia adalah sedikit sekali kebutuhannya. Semakin sedikit kebutuhan kita, semakin tidak butuh kita terhadap segala sesuatu. Sesungguhnya kita semakin kaya. Sebaliknya, semakin kita kaya dalam arti memiliki banyak hal, namun besar rasa kebutuhan kita, sesungguhnya kita sangat miskin. Imam Ghazali dalam bukunya Al-Asma Al-Husna menjelaskan makna sifat-sifat Allah dan bagaimana diusahakan untuk meneladani sifat-sifat tersebut. Jika puasa adalah upaya meneladani sifat-sifat Allah, maka kita bertemu lagi dengan hakikat keagamaan melalui puasa. Karena salah satu definisi agama yang tertua sekaligus dapat diterima oleh banyak agamawan dan ilmuwan adalah agama atau beragama adalah upaya meneladani sifat-sifat Tuhan sesuai dengan kemampuannya. Hadirin rahimakumullah, sekian banyak riwayat walau oleh sebagian ulama tidak dinilai sebagai hadis yang sahih,
menganjurkan umat Islam agar bertahalluq dengan akhlak Allah, yakni berusaha meneladani sifat-sifat Allah sesuai dengan kemampuan sebagai makhluk. Berpuasa adalah salah satu caranya. Yang berpuasa dituntut untuk mengenal Allah sesuai kemampuan, mengenal betapa indah sifat-sifatnya, lalu meneladaninya. Jika demikian, puasa bukan sekadar menahan ketiga kebutuhan faali manusia semata, tetapi mengendalikan nafsu, dan yang lebih utama, mengendalikan atau meneladani sifat-sifat Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan sebagainya. Sekali lagi, jika demikian, puasa adalah inti keberagamaan, karena keberagamaan adalah upaya meneladani sifat-sifat Tuhan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fini minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum illa wa tahu innahu was samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis somad, alladzi lam yalid wa lam yulad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha wa sallu alal mustafa nabiyallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribum mujibu da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah kehidupan beragama kami, karena itulah pegangan kami dalam segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Ya Allah, sejahterakanlah kehidupan dunia kami, karena itulah sarana pengabdian kami kepadamu. Wa aslih lana akhiratana lati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, bahagiakanlah kehidupan akhirat kami, karena kesanalah akhir perjalanan kami. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi khair, wa ja'alil mauta rahatan lana fi syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ini kehidupan yang bersinambung dan bertambah di dalamnya segala macam kebijakan, kebaikan, dan jadikanlah kematian kami kelak akhir dari segala petaka yang menimpa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus shalah.